Bersukaria Tour sendiri sih, dulu aku sebenarnya bareng teman-teman juga dari Semarang. Sekarang Bersukaria ownernya ada 5 orang. Dulu awalnya memang kita hobi banget jalan-jalan, hobi banget kulineran, dan terus kita tuh mikir kayak agak prihatin sama kota Semarang. Prihatinnya karena Semarang tuh menurut kita punya potensi, tapi orang tuh jarang ngelirik pariwisata Semarang. Kayak contohnya, Semarang tuh mudah banget loh diakses. Kita terminal bis ada lebih dari 1, stasiun kita punya 2 yang aktif, bandara sudah lebih besar. Jadi sebenarnya Semarang tuh mudah, tapi hampir nggak ada yang mau angkat Semarang gitu. Dan orang justru kalau ke Semarang tuh lebih ke transit doang. Jadi kayak kita ngeliat potensinya ada nih, dan ngeliat orang kanan kiri kok nggak ada yang mau angkat Semarang. Akhirnya kita mau lah ngangkat Semarang. Kalau tujuannya kita sebenarnya satu aja sih, sederhana. Kita ingin mengajak semua pelaku wisata itu bersukaria. Pelaku wisata itu sebenarnya tidak hanya klien kita doang, tidak hanya peserta doang, tapi ya juga si storyteller, juga warga sekitar, juga pedagang sekitar gitu. Kayak tadi mungkin teman-teman kalau nyobain kayak suka jajan, melihat warga sekitar, kita permisi Pak, itu sebenarnya mereka cukup senang dengan hal itu, terlihat dari senyumannya. Kemudian dari pedagang-pedagang yang kita larisi karena kita hadir ke sana, itu juga membuat dia bersukaria, karena memang kita pengen banget mengajak semua orang tuh bersukaria. Pengen banget di-share satu cerita, karena memang bersukaria itu adalah tur yang bercerita. Jadi kayak memang kita percaya pariwisata itu bisa menjadi ajang distribusi kesejahteraan. Kebayang nggak sih, kayak contoh deh, aku ambil contoh misalkan Borobudur itu jadi tempat wisata, dan kehadiran Candi Borobudur itu dia menarik orang, dia menarik turis, dan setiap turis dia bawa uang, baik banyak atau sedikit. Dengan kehadiran orang-orang tersebut, akhirnya ada orang buka warung makan, ada orang buka souvenir, ada orang buka jasa pariwisata lainnya. Akhirnya itu menjadi sebuah distribusi kesejahteraan atau distribusi kekayaan dalam tanda kutip ya, yang sangat bagus. Bersukaria sendiri kita akan fokus di di alam atau di nature, kemudian kita fokus di storytelling atau di cerita, kemudian kita fokus di crafting, kerajinan gitu semacam batik dan tenun seperti itu. Kemudian kita fotografi juga ya. Dunia pariwisata tanpa fotografi kadang sekarang susah juga, karena kita ada juga yang shopping juga. Jadi kadang-kadang kita juga sempat dapat tamu yang penting belanja, yang penting oleh-oleh gitu. Tapi memang kita fokus di 5 hal itu. Paket-paket kita akan berfokus di situ. Jadi banyak pilihannya sih. Kalau respon masyarakat sih alhamdulillah sejauh ini positif, karena kita bisa dibilang kita menyediakan jasa-jasa pariwisata atau jasa-jasa tur yang unik-unik gitu. Kepikiran nggak sih bagaimana kita bisa ngebawa jalan kaki menjadi wisata gitu, dan itu unik, fresh, dan itu membuat orang senang karena responnya dari mereka juga kadang-kadang ada yang berkomentar seperti ini kayak, oh ternyata saya sering kesini tapi nggak tahu ada ini, oh ternyata di sini ceritanya seperti ini gitu, oh ternyata di sini ada peninggalan ini, dan itu membuat mereka senang. Dan kita tidak hanya berputar di sejarah sebenarnya, tidak berputar hanya di cerita-cerita masa lalu, kita juga bercerita tentang fakta-fakta menarik, kita juga cerita tentang kuliner yang memang dekat dengan masyarakat, dan alhamdulillah sejauh ini respon dari mereka cukup baik. Teman-teman lebih aware tentang pariwisata. Pariwisata sendiri memang di Indonesia
sudah menjadi nomor 2 pemasukan di Indonesia ya. Dan pariwisata itu adalah salah satu sumber daya yang bisa terus menerus diperbarui. Jadi kalau kita kayak batu bara atau gas itu nggak bisa diperbarui. Jadi kita harus lebih aware sama pariwisata. Kemudian harapannya juga orang-orang Indonesia ini lebih paham bagaimana cara berpariwisata yang baik dan benar. Karena kadang-kadang ditemukan juga teman-teman ada yang demi harga dia menurunkan kualitas atau dia bahkan melanggar peraturan. Itu beberapa kali terjadi. Kayak contohnya teman-teman kalau main ke beberapa spot wisata, di situ ada harga lokal dan ada harga asing. Nah, itu memang kita harus aware, memang orang asing walaupun dia teman kita, walaupun dia sahabat kita, kalau dia tidak punya kitas ya memang harus pakai harga asing. Itu peraturan Indonesia memang harus direspek sama kita semua. Jadi janganlah kayak udah demi teman kita menjadi sangat permisif gitu loh. Jadi lebih aware tentang pariwisata yang ada, sumber daya yang ada, kemudian potensi-potensi yang ada, sehingga kita sama-sama bisa memajukan pariwisata, sehingga harapannya kita bisa lebih sejahtera lagi.